baishi karala bata karala baishi. Hirala bata karala baishi karala bata karala baishi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini. Kami bersyukur. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau di tempat ini. Kami puji Engkau Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau. Hanya kepadamu kami berseru. Hanya kepadamu kami memuji, hanya kepadamu kami menyembah. Engkau Tuhan satu-satunya penguasa hidup, penguasa tunggal hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Kami mau berseru kepadamu. Kami mau merayakan Natal. Kami mau bersuka cita bersama-sama. Merayakan kelahiranmu. Merayakan kebaikanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat Natal Bapak Ibu. Selamat Natal bagi kita semua. Kok nggak ada jawaban ya? Selamat Natal Bapak Ibu bagi kita semua. Saya percaya sukacita Natal ada dalam hidup kita. Sekalipun dalam segala keadaan, mungkin di masa-masa pandemi ini, ada banyak hal yang kita lalui bersama Tuhan. Tapi biarlah sukacita Natal pagi hari ini kita alami bersama-sama. Kita mengalami damai Tuhan pagi hari ini dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, kita surga bergema, Engkau lahir bagi kami Tuhan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kau lahir bagi kami.
Engkau dalam hidup kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Ria muliakan Tuhan. Kami sembah, kami muliakan Engkau, Raja segala raja, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kau Raja damai, Kau lahir ke dunia supaya kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi ini. Kami mau merayakan kelahiran-Mu. Kami mau merayakan sukacita daripada Engkau ada bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu
terus menyembah Kau Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Iralabaisi karalabada karalabaisi karalabada karalabaisi. Iralabada karalabaisi karalabaisi karalabada karalabaisi. Terpujilah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Kau Yesus, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Amin. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Kaulah Allah kami, Kaulah Allah yang kupuji. Ini ungkapan hati kami pagi ini Tuhan. Ini isi hati kami pagi ini Yesus. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi Yesus. Kemuliaan bagi-Mu di tempat. Sekali lagi katakan Kaulah Allah yang kami puji. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi Yesus. Kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Dimuliakan Engkau. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu, sembahkan bagi-Mu, Raja segala raja, Tuhan yang berkuasa, Yesus Raja, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau di tempat ini. Hanya Engkau satu-satunya Allah. Engkau satu-satunya Tuhan bagi kami. Terus kami mau sembah Engkau dalam hidup kami. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji
kami. Kami puji Kau Yesus Tuhan. Sembah dan puji Dia. Benar ya Bapa, Engkaulah Allah yang kami sembah senantiasa ya Tuhan seumur hidup kami. Biarlah mulut kami senantiasa menyembah Engkau ya Tuhan. Setiap napas yang Kau berikan kepada kami, biarlah kami untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan ya Tuhan lewat setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat ibadah kami di pagi hari ini. Jikalau kami boleh mengingat kembali ya Tuhan 2000 tahun yang lalu Engkau lahir ya Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau lahir ke dunia ini. Engkau membuktikan, Engkau mengasihi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih biarlah Tuhan ibadah kami di pagi hari ini Engkau disenangkan ya Tuhan. Engkau ditinggikan ya Bapa di surga. Engkau Allah yang bertata di atas puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Dan kami juga Tuhan tetap berharap berserah kepada Engkau Yesus. Engkau memberkati kami, memberkati sang jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan Yesus. Sebagai bukti bagaimana kami mengasihi Engkau, menghormati Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu sebentar ya Tuhan yang kami dengarkan. Berbicaralah Engkau ya Bapa, bersabdalah Engkau ya Tuhan.
Lewat hamba ya Tuhan Yesus, ya biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan di pagi hari ini boleh memberkati kami, menguatkan kami ya Tuhan, boleh semakin mengerti akan firman-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, silakan dulu terima kasih. Oke, shalom semuanya. Ya, kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali beribadah. Ya, tentu tahun ini kita tidak ada perayaan Natal secara bersama, tetapi kita boleh ibadah Natal sesuai dengan ibadah masing-masing. Ya, selamat datang kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Kami juga menyambut ya Bapak Ibu yang berada di rumah, ya, yang mengikuti ibadah live streaming hari ini, baik yang di Jambi maupun di luar kota Jambi. Saya percaya sekalipun Bapak Ibu ada di rumah, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Ya, kalau kita rindu, hati kita rindu akan firman Tuhan, saya percaya dalam keadaan apapun Tuhan bisa berbicara kepada kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kami atas nama penatua mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Amin. Ya, kita tahu juga beberapa tim kepemimpinan dan penatua kita Pak Santo tidak ada bersama dengan kita karena memang beliau bersama dengan tim yang lain sedang keluar kota, tetapi saya melihat bagaimana ibadah pagi ini antusias, ya, antusias boleh datang beribadah di tempat ini. Oke, Bapak Ibu, firman Tuhan yang saya sampaikan di pagi hari ini berbicara makna Natal, ya. Ya. Hari-hari ini kita tahu ya bahwa gereja sering merayakan Natal, ya, kita merayakan Natal atau ibadah Natal, tetapi sebenarnya di dalam Natal tersebut ada hal yang lebih penting, ada hal yang lebih esensi yang harus kita pahami. Kenapa harus ada Natal? Ya, itu penting. Kita secara garis besar kita tahu bahwa Natal itu bagaimana kita boleh mengingat atau merayakan kelahiran Tuhan Yesus, ya, ke dunia ini. Bagaimana Yesus lahir ke dunia ini, ya, itu membuktikan itu makna Natal tersebut, ya. Ada orang bilang makna Natal itu apa? Ya, tentu setiap kita punya pemahaman masing-masing. Ya, Natal itu Pak itu berbicara kesederhanaan. Ya, makna Natal itu berbicara kita berbagi kasih, ya, satu sama lain, tukar kado dan lain-lain. Itu baik Bapak Ibu, ya. Tetapi dalam pagi hari ini saya ada 3 poin yang saya sampaikan. Saya coba bertanya kepada Tuhan, makna Natal apa sih yang paling esensi yang harus hamba sampaikan, yang harus Tuhan sampaikan kepada hamba sendiri dan kepada sidang jemaat-Mu di ibadah kami hari ini. Ya, poin pertama, makna Natal adalah bahwa Allah menyatakan kasih-Nya. Ya, boleh kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan demikian, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 9 ini jelas dikatakan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi poin pertama saya sampaikan adalah bahwa makna Natal itu adalah Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Allah itu sangat mengasihi setiap kita umat manusia. Ya, itu kita tahu pastinya. Ya. Tetapi terkadang kita sebagai umat manusia, orang percaya kepada Tuhan, kita melihat Yesus lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu hanya sebatas kelahirannya saja. Ya, kelahirannya saja dia datang, terus kita merayakannya rame-rame. Ya, khususnya kepada orang percaya, umat Kristen khususnya, ya. Tetapi kita harus memahami Bapak Ibu, kita harus mengetahui kenapa Allah harus lahir ke dunia ini. Ya, dikatakan di sini, ya, bahwa Allah menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Ya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita hidup olehnya. Ya. Tentu kasih Allah di sini ini berbicara adalah kasih agape. Ya, kita tahu bahwa ada empat kasih dalam dunia ini.
Ya, kasih agape yang pertama itu kasih Allah bicara kasih tanpa syarat. Ya, yang kedua adalah kasih phileo. Ini berbicara kasih persaudaraan, ya, atau karena ada hubungan, atau karena ada kepentingan satu sama lain. Artinya kalau kamu baik, saya baik. Ya, kalau kamu menghormati saya menghormati kamu. Itu phileo. Ya, kalau kamu menganggap saya saudara, ya saya juga menganggap kamu saudara. Itu kasih phileo. Ya, yang ketiga adalah kasih eros. Ya, ini bicara ini cinta kasih atau kasih kepada lawan jenis. Ya, kasih eros itu makanya ada erotis. Ya, eros. Jadi itu kasih ini muncul, kasih eros ini ya kepada lawan jenis seperti saya kepada istri saya. Itu kasih eros. Yang keempat adalah kasih storge. Ini bicara kasih antara orang tua dan anak. Tetapi dalam kasih Allah akan dunia ini, dia menyatakan kasihnya kepada kita, dia mengutus anak yang tunggal, ini berbicara kasih tanpa syarat, itu kasih agape itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kasih agape itu berbicara kasih tanpa syarat, ya. Jadi bicara kasih tanpa syarat itu dia tidak melihat seperti apa keadaan kita. Jadi ketika Yesus lahir ke dunia ini, dia tidak melihat seperti apa keadaan kita, ya. Justru dia lahir ke dunia ini dikala kita berdosa. Ya, bagaimana dunia ini begitu rusaknya, ya, nanti kita selanjutnya kita akan dengarkan poin-poin berikutnya. Begitu Tuhan melihat dunia ini begitu rusaknya, dia harus lahir ke dunia ini. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada seorang pun yang mampu menjalani hidupnya dengan baik, dengan sempurna di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi sebagai bukti kasih Allah mengasihi kita Bapak Ibu, dia menyatakan kasihnya kepada kita. Ya. Demikian juga dalam momen Natal ini, ya. Dalam momen Natal ini Bapak Ibu, jika Tuhan sudah menyatakan kasihnya, demikian juga kita harus menyatakan kasih kita kepada orang lain, menyatakan kasih kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Yaitu tadi kasih agape, ya, kasih tanpa syarat. Supaya apa Bapak Ibu? Jika Allah menyatakan kasihnya, supaya kita hidup. Tetapi kasih Tuhan ada pada kita nyatakan kepada orang lain, supaya ada juga kehidupan di sana. Kalau kita menyatakan kasih kita di tengah-tengah keluarga kita, kasih agape yang kita miliki dan dari Tuhan, kita praktekkan di tengah-tengah keluarga kita, maka di sana akan kehidupan, akan ada kehidupan. Ya, jadi intinya adalah di mana ada kasih, di situ ada kehidupan Bapak Ibu. Terima kasih. Amin. Ya. Dikala engkau mengalami sesuatu hal yang tidak baik dari pasanganmu, ya, engkau harus melepaskan pengampunan, ya. Saya percaya dikala engkau melepaskan pengampunan, saya percaya kehidupan ada di sana. Damai sejahtera ada di sana. Tetapi sebaliknya, jikalau engkau tidak mau, ya, melepaskan pengampunan, seharusnya kau harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada engkau. Sesungguhnya engkau sedang memberikan sesuatu hal yang tidak hidup di sana. Di sana akan ada kepahitan, di sana akan ada perselisihan, di sana akan ada amarah, ya. Tetapi dikala kita memberikan kasih kita kepada orang lain, yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan kasihnya kepada kita, maka akan ada kehidupan di sana. Demikian juga semua aspek kehidupan kita Bapak Ibu, kasih itu dibutuhkan. Ya. Kalau dunia ini aman Bapak Ibu, kasih tidak perlu. Ya. Kalau setiap manusia itu baik-baik saja, ya, seperti ketika Adam dan Hawa dia taat kepada Tuhan, kasih Tuhan tidak perlu di sana. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu cenderung berbuat egonya sendiri, ya, sehingga manusia itu jadi rusak, semua cenderung ingin berbuat jahat, maka dunia ini, manusia ini jadi rusak, maka di sanalah dibutuhkan kasih Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu, jikalau Tuhan berbicara kepada engkau harus menyatakan kasih-Mu, sekalipun engkau harus berkorban, ya, nyatakanlah kasih itu. Karena kenapa? Hidup kita ini bukan tentang kita tetapi tentang Tuhan. Amin. Ya. Hidup ini bukan tentang kita tapi tentang Tuhan Bapak Ibu. Sekalipun engkau berkata, Tuhan aku tidak mampu, aku tidak mau, enak sekali dia. Ya, dia sendiri yang berbuat jahat, maka mengapa saya harus mengampuni? Sebenarnya demikianlah, seperti Bapa kami di surga. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukan kita yang bersalah kepada, kalau saya bersalah kepada istri saya mengampuni istri saya memaafkan dia, itu wajar. Tetapi bagaimana ketika istri saya berbuat salah kepada saya, dengan perkataannya, tindakannya, hati saya terluka, tapi firman Tuhan katakan, saya harus melepaskan pengampunan. Demikian saya pun harus tanda kutip gimana, tapi saya harus mau. Karena kenapa? Itu firman Tuhan katakan.
Sama seperti Tuhan menyatakan dirinya, ya, lahir ke dunia ini, dia menyatakan kasihnya kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak tunggal. Ya, Bapak Ibu. Jadi demikian juga kita Bapak Ibu, saudara kasih, ya, makna Natal yang terpenting dalam kehidupan kita, kita harus menyatakan kasih Allah kepada orang-orang sekitar kita. Amin. Jangan sampai Natal berlalu begitu saja, hanya kita fokus kepada perayaan, jangan sampai, ya. Khususnya kalau dulu saya anak-anak itu kalau Natal, wah saya sibuk apa? Baju baru, sepatu baru, ya pokoknya itu intinya itu deh. Pokoknya yang baru-baru semua, ya. Pokoknya semuanya baru. Tetapi ada hal yang lebih penting, ya, dikatakan di hari ini, bagaimana kita merayakan Natal sesungguhnya Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya kepada kita supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita hidup. Ya, demikian juga kita. Mari kita menyatakan kasih kita kepada orang lain, ya. 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Ini Bapak Ibu. Kenapa di mana ada kasih di situ kehidupan, di sana ada kehidupan? Ya, dikatakan di sini kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, dalam kasih itu ada saling mengampuni, ada pengorbanan, ada rasa maklum yang tinggi dan selanjutnya. Ya, banyak sekali. Ya. Kalau kita sudah memiliki kasih dan kita mau mempraktekkannya, saya percaya yang tadinya suasana sudah begitu mencekam, kalau kita mempraktekkan kasih yang tadinya mencekam sudah mulai mati, sudah mulai redup, kita akan bisa hidup kembali. Karena kenapa? Kasih Allah itu membuat sebuah gairah, memberikan sebuah kehidupan. Ya. Demikian juga dalam tengah-tengah pekerjaan Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu. Jikalau engkau harus menyatakan kasihmu kepada rekan kerjamu, rekan bisnismu, kepada hal yang lain, kalau engkau menyatakan kasih, ya Tuhan bisa mengembalikan yang tadinya sudah bersih tegang, sudah agak sedikit tegang, ya, tapi kalau engkau menyatakan kasih, mau memaklumi, rasa maklum yang tinggi, engkau mau berkorban, ya, saya percaya akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita di sana. Maka kehidupan kembali boleh engkau rasakan, boleh engkau kembali nikmati di dalam kehidupanmu. Bagaimana kita bisa memancarkan kasih tersebut, ya? Ini penting. Tentu tidak ada yang lain kecuali kita harus, ya, menerima kasih Allah tersebut. Bagaimana kita bisa menerima kasih Allah tersebut? Kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8b katakan, sebab Allah itu adalah kasih. Ya, kalau kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka otomatis kita memiliki kasih dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, sebab Allah itu adalah kasih. Ya, Allah itu adalah kasih. Beda, kalau Kastoni bukan kasih. Kastoni memiliki kasih. Dari mana kasih yang saya miliki? Tentu yang dari Tuhan. Tuhan itu adalah sumber kasih. Tapi kalau Allah itu sendiri, Allah itu adalah kasih itu sendiri. Contohnya, ya saya punya Android. Kalau saya kasih Android saya kepada istri saya, ya, saya kasih kepada istri saya tidak punya Android, ya. Nah, karena saya tidak punya Android, maka saya minta lagi supaya saya punya Android. Setiap kita yang hadir di sini, ya, saya percaya Yesus Kristus telah ada dalam hatimu sejak engkau menerima Yesus dalam hatimu, dalam hidupmu. Sesungguhnya pertanyaannya, kita mau enggak mempraktekkan kasih dalam hidup kita kepada orang lain? Jangan bilang, tuh aku tidak punya kasih. Salah Bapak Ibu. Di saat kita terima Yesus, kasih sudah ada dalam diri kita. Sekarang kita tinggal mempraktekkan, ya. Berani membuka hati, ya. Ibaratnya seperti ada listrik PLN, jikalau lampumu mau nyala, kau berani tidak mau colok ke sumber listrik tersebut, ya. Kalau engkau, contoh ini handphone saya, Android saya ini sudah habis baterai, supaya bagaimana dia supaya terisi lagi baterainya, saya harus colok. Pertanyaannya, saya mau tidak mau colok? Kalau saya mau Android saya hidup, saya harus colok ke sumber listrik, ya, supaya Android saya terisi kembali. Demikian juga kita Bapak Ibu, jikalau kita ingin mempraktekkan kasih, ya, kita harus berani, ya, membuka diri, mempraktekkan, berani, mau, ya. Persoalannya adalah terkadang setiap kita orang percaya ini
sudah ada dalam kasih dalam diri kita, dan Roh Kudus sudah berbicara agar kita mempraktekkan kasih, terkadang kita berpikir dua kali. Tidaklah Tuhan, nantilah Tuhan, nantilah Tuhan. Begitu nanti sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tahun berlalu, tiba-tiba orangnya sudah meninggal. Penyesalan baru datang, aduh kenapa aku ampuni ya, kenapa tidak aku ampuni ya, gitu. Banyak sekali kejadian seperti itu Bapak Ibu. Apalagi orang sudah berbaring di rumah sakit, Pak ampunilah ya istrimu. Tidaklah, ini sudah 25 tahun, sudah berkarat ini, sudah membeku katanya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, sekalipun sudah membeku, berkarat, ya tiada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Kalau kita mau buka hati kita untuk menyatakan kasih kita yang datangnya dari Tuhan, saya percaya Roh Kudus bisa bekerja, tiada ada yang mustahil. Jadi intinya jangan sampai sudah Allah menyatakan kasihnya, buktinya apa? Dia telah lahir ke dunia ini, menyatakan kasihnya. Kita demikian juga kita Bapak Ibu, kita harus ada tindakan seperti tindakan Yesus. Ya, dia lahir ke dunia, demikian juga kita harus ada tindakan kita menyatakan kasih kita kepada orang lain. Ya, ini penting sekali. Jangan sampai kita berbicara kasih, tetapi kita tidak mempraktekkan. Karena kasih itu bicara praktek Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kasih itu hanya sebagai slogan dalam kehidupan kita, sebagai perkataan kalimat-kalimat biasa saja, tetapi hendaknya kasih itu menjadi suatu gaya hidup kita yang harus kita praktekkan di tengah-tengah kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, kepada tetangga kiri kanan, praktekkanlah kasih yang ada padamu, yang ada pada kita. Sekecil apapun, saya percaya itu pasti maknanya luar biasa. Ya, apalagi yang bisa kau praktekkan khususnya kepada kita orang percaya, ya, mengucapkan selamat Natal saja kepada saudara seiman kita, kepada orang tua yang mereka di mana, di luar kota atau dimanapun, ketika engkau mengucapkannya, saya percaya itu tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi ada sesuatu hal yang penting. Bagaimana engkau sedang membuka hatimu untuk berkomunikasi dengan mereka. Khususnya jikalau Bapak Ibu ada masalah-masalah dalam hatimu, ya saya sudah berbulan-bulan, sudah berhari-hari, berbulan, bahkan bertahun-tahun, ya hari ini Tuhan berbicara, nyatakan kasih, mari Bapak Ibu nyatakan kasihmu, amin. Jangan ditahan-tahan, sedangkan Tuhan sendiri tidak pernah menahan kasihnya, demikian juga kita jangan pernah menahan kasih kita kepada orang lain, ya. Ya. Jadi poin yang pertama ini adalah bahwa Allah menyatakan kasihnya supaya kita hidup, ya. Demikian juga kita Bapak Ibu, kita harus menyatakan kasih kita, menyatakan kasih kita dimanapun kita berada, supaya apa Bapak Ibu? Supaya ada kehidupan di sana, ya. Khususnya hubungan suami istri, ya. Ayo nyatakan kasihmu. Bicara kasih memang ini kadang tindakannya tidak mudah, tidak semudah kita mengucapkan, tidak semudah kita mengatakannya, memperkatakannya, ya. Memang butuh pengorbanan. Tetapi saya percaya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyatakan kasih, sebab Allah sudah memberikan teladan bagi kita. Demikian juga kita harus sepatutnya sama seperti Kristus melakukan kasihnya kepada kita, memberikannya kasihnya kepada kita. Demikian juga kita orang percaya harus menyatakan kasih kita kepada orang lain, sebab Yesus telah lahir dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah, apa makna Natal tersebut? Yang kedua adalah penyelamatan umat manusia. Ya, kita baca Yohanes 3 ayat 17. Dikatakan di sana, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya olehnya, ya. Jelas dikatakan sebab Allah mengutus anaknya. Yesus lahir ke dunia ini, ya, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya, menyelamatkan dunia, menyelamatkan orang-orang yang ada dunia, tentu yang orang yang percaya kepada Dia. Ini penting Bapak Ibu. Jadi kelahiran Yesus ke dunia ini, makna Natal tersebut, yang kedua yang saya sampaikan adalah bahwa ada visi penyelamatan di sana, penyelamatan umat manusia. Kita tahu Bapak Ibu, sejak jatuhnya manusia dalam dosa, ya, bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak itu juga dunia telah dikuasai oleh si jahat, Bapak Ibu, ya. 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kapan ini terjadi Bapak Ibu? Sejak jatuhnya manusia dalam dosa. Sejak itulah, ya, manusia cenderung berbuat keinginannya sendiri, tidak lagi taat kepada firman, tidak taat lagi kepada seperti apa yang Tuhan mau, ya, tetapi cenderung melakukan keinginan-keinginan pribadinya. Maka timbullah di sana dosa, maka di sana dosa jadi merajalela Bapak Ibu. Ya. Bagaimana Tuhan memberikan sebuah kebebasan untuk memilih,
ya, tetapi bagaimana Adam dan Hawa memilih untuk mengikuti apa kata si ular sehingga memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tersebut. Ya, sejak itulah hubungan kita dengan Allah, sejak itu hubungan manusia dengan Allah jadi terputus. Ya, jadi karena demikian bahwa ujung-ujungnya bahwa manusia ini karena dosanya tersebut maka akan mengalami sebuah akibatnya, yaitu sebuah kematian. Ya, zamannya Nabi Nuh, ya, karena dosa sudah merajalela maka Tuhan mendatangkan air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ya, kalau kita baca Kejadian 6 ini Bapak Ibu, bagaimana Tuhan berkata di sana, aku menyesal. Ya, Tuhan berkata di sana, Tuhan menyesal menciptakan manusia. Jadi saya pikir kenapa Tuhan menyesal menciptakan manusia? Karena tadinya Tuhan berharap ketika manusia diciptakan di dunia ini bagaimana Tuhan bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, manusia itu bisa makin lama makin bertambah banyak sehingga manusia itu bisa memuji Tuhan dengan langsung, bisa berbicara langsung, bisa berkomunikasi, bercakap-cakap dengan manusia itu. Kenyataannya berbeda, manusia malah memilih memilih tidak taat, maka dosa ada di sana. Dikatakan Kejadian 6 ya, kalau kita baca ayat 1 itu dan seterusnya katakan bahwa aku menyesal. Tetapi di zaman Nuh dikatakan itu pun dikatakan di sana aku akan memusnahkan segala yang hidup. Bayangkan Bapak Ibu, begitu murkanya Tuhan terhadap manusia dengan akibat perbuatannya. Mereka sudah suka berpesta pora, mereka suka mereka menikahi, mengawinkan pria dan wanita yang mereka suka, mereka sembarangan, ya, sehingga Tuhan memutuskan harus memusnahkan manusia dengan datangnya air bah. Dan memang Tuhan membuktikan tersebut. Ya, Tuhan memusnahkan segala manusia, segala yang hidup kecuali Nuh, ya, istri dan anak dan menantunya. Ya. Pada zaman Musa Tuhan memberikan 10 hukum Taurat, ya, agar manusia bisa hidup benar, namun tidak seorang pun yang mampu. Ya, kita tahu bahwa bangsa Israel umat pilihan Allah. Karena begitu Tuhan mengasihi umatnya, umat pilihannya, Tuhan memberikan 10 perintah lewat Musa. Ya, supaya umat pilihan Tuhan ini mereka juga kembali kepada jalan yang benar, supaya datang kepada Tuhan sesuai dengan hukum Taurat. Ingat Bapak Ibu, hanya 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan. Bukan 12, tentu bukan ratusan, tetapi itu pun manusia tidak sanggup mengikutinya. Karena kenapa? Itu tadi sudah ada dosa dalam diri manusia sehingga cenderung mengikuti keinginannya, mengikuti egonya. Bahkan hukum Taurat itu cenderung mengikat. Artinya semakin orang menghindar dari dosa, tetapi justru malah semakin tertarik untuk melakukan dosa tersebut. Ya, sehingga tidak seorang pun yang mampu. Ya, karena manusia tidak mampu hidup benar, ya, yang akibatnya sebuah kematian, maka Yesus Kristus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Ya, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Bapak Ibu. Jadi demikianlah Bapak Ibu, bagaimana 2000 tahun yang lalu Yesus lahir ke dunia ini, karena memang sesungguhnya ingin menyelamatkan setiap umat manusia yang percaya kepada Dia. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Lewat kelahirannya 2000 tahun yang lalu, ya, kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi di sana ada penyelamatan umat manusia, ada visi Allah yang besar kelahiran ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Sesungguhnya kalau karena dosa kita, sesungguhnya kita yang harus korban. Tetapi karena Yesus mengasihi kita, Dia harus mati di kayu salib, ya, sebagai bukti kasihnya, sebagai bukti pengorbanannya, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, mendapatkan keselamatan tersebut Bapak Ibu. Jadi satu kebanggaan bagi kita Bapak Ibu, ya. Ini satu kebanggaan bagi kita boleh menerima anugerah itu. Jadi Yesus lahir ke dunia ini memberikan anugerahnya sehingga kita mendapatkan kasih karunia, sehingga kita mampu melakukan hukum Taurat tersebut. Ya. Karena Yesus telah lahir ke dunia sehingga kita mendapatkan kasih karunia, sehingga kita mampu melakukan hukum-hukum Tuhan. Kita mampu melakukan apa kata Alkitab, kata firman. Kalau tidak, kita tidak akan pernah mampu bisa Bapak Ibu.
Tidak akan pernah bisa. Karena kenapa? Tubuh kita ini tubuh manusia, cenderung mengikuti egonya. Tetapi Yesus telah mati di kayu salib, darahnya telah tertumpah, ya. Dia telah memberikan keselamatan kepada kita, dia memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita mampu melakukan hukum-hukum Allah tersebut, hukum-hukum Allah tersebut. Amin, Bapak Ibu. Ya, itu bedanya. Kalau dulu, ya, perjanjian lama, bagaimana kita harus berjuang melakukan hukum Taurat supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi sekarang dalam perjanjian baru, ketika Yesus lahir dan mati di kayu salib, kita telah menerima anugerah tersebut. Kita telah menerima kasih karunia tersebut sehingga kita mampu melakukan hukum-hukum Allah tersebut. Di situ perbedaannya. Jadi dengan demikian kita melakukan firman Allah, ya, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang mengerjakan keselamatan yang Allah berikan dalam hidup kita. Tentu kita berbuat baik bukan untuk selamat, tetapi karena kita telah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, maka kita wajib untuk berbuat baik. Kalau hanya berbuat baik kita selamat, Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang mampu berbuat baik. Dan susah apa menjadi ukurannya. Ya, apa yang menjadi ukurannya? Susah, Bapak Ibu. Ya, kalau pernah saya sampaikan ini di SPK, jikalau engkau menolong orang yang tidak mampu, engkau memberikan beras 10 kilo, berapa nilainya? 10, 100, 1000? Iya kan? Atau jika engkau berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan, engkau berbuat dosa, ya, berapa timbangannya? Dan pada umumnya, dan pada kita tahu bahwa manusia itu cenderung berbuat dosa. Saya mau tanya, siapa di sini setiap hari lebih banyak berbuat baik? Coba angkat tangan dulu. Siapa yang cenderung setiap hari berbuat jahat, artinya berpikiran yang tidak benar, berbuat dosa? Tidak ada, juga ada keraguan. Tetapi Alkitab katakan bahwa manusia itu cenderung berbuat jahat. Amin. Bahkan dikatakan di mana Rasul Paulus bilangnya, aku sesungguhnya ingin berbuat baik, tetapi malah yang tidak baik yang kulakukan. Itu yang Rasul Paulus katakan. Aku ingin melakukan firman, tapi aku malah cenderung melakukan hal yang lain. Karena kenapa? Memang dalam diri manusia sudah ada dosa tersebut. Ya. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, harimau itu buas bukan? Dia buas, karena dia buas, dia makan hewan yang lain. Pertanyaannya, dia makan hewan yang lain karena dia buas, atau dia makan hewan maka dia buas? Nyambung enggak ya? Harimau, tahu harimau? Dia memakan binatang hewan yang lain, katakanlah hewan rusa. Ya, itu harimau. Jadi harimau itu dikatakan binatang yang buas karena dia memakan rusa, atau karena memang dia sudah buas adanya sehingga dia memakan rusa? Karena dia sudah buas, maka dia makan rusa. Bukan karena dia makan rusa, maka dia jadi buas, bukan. Demikian juga kita Bapak Ibu. Ya, kita ini sudah ada tabiat dosa dalam diri kita, maka kita berbuat dosa. Bukan kita berbuat dosa, maka kita jadi ada tabiat dosa, bukan. Contoh sederhana sering kita dengarkan, ya, seperti anak-anak, buatlah sini 10 anak-anak, anak kecil lah ya, anggaplah sekitar setahun atau 1,5 tahun. Kasih siapa? Ada mainan tengah-tengah mereka. Siapa yang coba diambil kasih ke orang lain? Kasih anak-anak yang lain? Tidak ada, yang ada itu ambil, rebutan, bahkan tarik-tarikan, ya kan? Bahkan cenderung mereka tarik-tarikan, berebutan mainan tersebut. Siapa yang mengajari ini? Apakah, nanti kau ambil ya, kau ambil ya. Tidak ada seorang pun, seorang ayah atau ibu mengajari anaknya sesuatu berbuat dosa. Tetapi kita sudah tahu, cenderung bahwa sejak kita lahir sebenarnya, sejak kita bayi, kita sudah cenderung berbuat dosa. Karena kenapa? Memang sudah ada tabiat dosa dalam diri kita, sejak manusia jatuh dalam dosa. Tetapi untungnya Bapak Ibu, kita kembali diingatkan kembali kepada Tuhan. Kita kembali diingatkan oleh Tuhan pada hari ini, ya. Yesus telah lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita. Yang tadinya kita harus binasa, kita harus disalibkan, ya. Tetapi Yesus rela lahir ke dunia ini membuktikan kasih-Nya. Kalau tidak Bapak Ibu, saya percaya kita ini begitu berbuat dosa, sudah ke neraka semuanya. Ya, tetapi hari ini kita ada, kita percaya kepada Tuhan, semua itu telah bukti pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu.
Jadi Bapak Ibu, mari jika Yesus sudah berkorban ya menyelamatkan kita, demikian juga kita harus berkorban dalam kehidupan kita ya. Jangan sampai engkau anti dengan sebuah perkataan berkorban. Berkorban terus, mulai dari dulu Pak, sampai hari ini saya menikah Pak, selalu berkorban. Ya. Sampai kapan kita berhenti berkorban? Sampai kematian menjemput kita. Ya. Jadi jangan sampai anti dengan sebuah perkataan berkorban. Tetapi berkorban itu berbicara bagaimana kita menyatakan bukti kasih kita kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada pelayan kita, khususnya kita di dalam kerajaan Allah. Artinya jikalau Tuhan berbicara kepada engkau sesuatu yang kau lakukan harus untuk kemuliaan nama Tuhan, jikalau engkau harus berkorban, ayo lakukan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, makna Natal saya mencatat di sini adalah Allah menyatakan Dia menyertai kita. Ya. Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini berbicara ketika Yesus mau lahir ya. Yusuf ingin meninggalkan istrinya ya, sehingga malaikat Tuhan berkata, dia berkata demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Bapak Ibu, kenapa Yesus lahir ke dunia? Allah sedang menyatakan bahwa Dia mengasihi kita. Amin. Yesus mengasihi kita sehingga Dia menyertai kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita Bapak Ibu untuk berkata takut, ya. Karena kenapa Bapak Ibu? Pernyataan Yesus, penyertaan Yesus ya sebagai bukti, maksudnya Dia lahir ke dunia ini sebagai bukti Dia menyertai kita senantiasa. Dan itu adalah menjadi jaminan buat kita dalam hidup ini untuk menjalani hari-hari kita Bapak Ibu. Ya. Kelahiran Yesus ke dunia ini, Dia sedang menyatakan tanda bukti bahwa Dia, Allah menyatakan bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Ya, sejak kita lahir Dia akan selalu menyertai kita sampai akhir hidup kita. Ya, dan penyertaan Yesus menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini memang Bapak Ibu tidak ada yang pasti. Ya. Tidak ada yang mulus. Kita tahu juga dalam masa pandemi ini masih berjalan sampai hari ini, ya. Dan semua mengubah dan menggoncang sendi-sendi kehidupan, bahkan perekonomian, bisnis atau apapun. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, Tuhan kita lebih besar daripada pandemi ini. Amin. Sekalipun terjadi ada gelombang yang lebih besar daripada pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, saya mau katakan, sekalipun ke depan, tahun-tahun ke depan terjadi sebuah persoalan yang lebih besar daripada pandemi 19 ini Bapak Ibu, saya mau katakan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Alkitab katakan dunia ini semakin hari semakin jahat, kasih semakin dingin. Bahkan yang lain, saya ada melihat membaca nanti selain COVID-19 masih ada virus-virus yang lain. Ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, jika engkau membaca berita-berita yang tidak mengenakkan itu, ya, kita harus kembali kepada firman. Khususnya kepada setiap kita jemaat yang rajin membaca, ya, berita-berita. Kalau itu mengganggu damai sejahteramu, tinggalkan berita itu, bacalah firman. Ya, isilah pikiran kita, hati kita dengan firman supaya kita semakin berani, semakin damai sejahtera, semakin paham rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tapi tidak boleh juga anti baca berita. Nanti Bapak Ibu tidak tahu perkembangan dunia, perkembangan. Tetapi bacalah baik-baik berita itu. Sesuatu hal yang baik boleh kau terima. Ya. Tetapi saya mau katakan di dalam Yesus lahir ke dunia ini, Dia sedang menyatakan penyertaannya bagi kita. Ya, sehingga kita seorang orang percaya tidak ada alasan untuk takut, tidak berani. Bapak Ibu, jikalau Tuhan mengizinkan engkau lahir ke dunia ini, sekalipun kelahiranmu seperti apa bentuknya, saya mau kasih tahu itu seizin Tuhan. Amin. Jangan bilang kenapa saya lahir ke dunia ini Tuhan. Jangan pernah bilang, jikalau engkau menyesali kelahiranmu, engkau sedang mengingkari adanya Tuhan. Maksudnya mengingkari kedaulatan Tuhan dalam hidupmu. Seperti apa engkau dilahirkan oleh orang tuamu. Ya, saya mau katakan Tuhan berdaulat atas hidupmu dan Tuhan mengasihi engkau dan Tuhan mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Dan Dia berkata, Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan,
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Sejak perjanjian lama, Nabi Yesaya sudah menyampaikan kepada umatnya, bangsa Israel. Demikian juga dia berkata kepada kita hari ini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi Bapak Ibu, 2020 akan berlalu, kita akan masuk 2021. Allah berkata, aku akan menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kalau kita mengaku dia Allah kita Bapak Ibu, berarti kita sedang menyerahkan hidup kita sesungguhnya kepada dia, dan dia Allah yang berdaulat. Ayo taat kepada firman-Nya. Segala apa yang kita alami, ingat itu hanya sebuah proses. Proses itu memang tidak baik, ya, proses yang tidak baik, ya. Bagaimana saya pernah mendengar dia, ada beberapa saya dengar informasi teman dia kayak terserang seperti COVID-19 ini, wah khawatirnya kemana-mana. Tapi saya bilang jangan takut, itu hanya sebuah proses. Di ujungnya itu pasti ada kemuliaan Tuhan. Yang penting engkau respon benar. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan pasanganmu, jangan salahkan siapa-siapa. Dari mana datangnya ini, siapalah ini yo, siapalah induknya ini yo, siapa kan aku. Jangan Bapak Ibu, jangan cari kambing hitam. Tuhan, jikalau engkau izinkan aku alami ini, saya percaya bagaimana aku boleh melihat karyamu, kuasamu, kuasa darahmu, kuasa kesembuhanmu, bilur-bilurmu yang sanggup menyembuhkan aku. Puji Tuhan, kemarin saya tanya gimana, waduh Pak sudah sehat sekitar 2 minggu yang lalu. Saya sudah tes semuanya negatif. Puji Tuhan. Saya bilang terkadang persoalan itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, dikatakan di sini Bapak Ibu, Allah menyertai kita, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, tangan Allah sendiri yang akan menuntun kita, menolong kita. Sebesar apapun persoalanmu hari-hari ini Bapak Ibu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, datang kepada Tuhan. Ya, jangan andalkan kekuatanmu, karena kekuatanmu terbatas adanya. Amin. Kekuatan kita terbatas. Kalau kita andalkan kekuatan kita akan kecewa. Kita akan bilang, Tuhan engkau di mana? Tapi andalkanlah Tuhan yang punya segalanya. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, lebih daripada itu Allah berikan kepada kita. Ya, 2021 kita akan masuki beberapa hari lagi. Ya, satu hal yang kita tahu bahwa jangan pernah takut sebab Allah menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Sekalipun nanti semakin hari semakin dunia tidak baik, tetapi pemeliharaan Allah itu sungguh nyata di tengah-tengah orang percaya, orang yang berharap kepada Dia. Ya, sangat nyata Bapak Ibu, sangat nyata. Ya, jadi jangan pernah taruh sebuah standar dalam hidupmu. Aku harus mengalami ini, aku harus mengalami ini. Jangan Bapak Ibu. Kalau kita ngomong seperti itu, artinya gini, kita buat sebuah standar kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang kita. Tetapi pasanglah standar Tuhan dalam hidupmu. Jangan standar hidupmu, tapi standar Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jikalau kita izinkan standar Tuhan, kita izinkan dalam hidup kita, jadi segala apapun yang kita alami, baik buruk, sukacita maupun duka cita, kita akan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ya, karena kenapa? Kita taruh standar Allah dalam hidup kita. Karena ingat Bapak Ibu, hidup ini bukan berbicara kita, tetapi berbicara Tuhan. Gereja ini bukan berbicara pelita, tetapi berbicara Yesus di sini. Amin. Wah, jangan sampai bangga. Oh, aku jemaat pelita. Jangan Bapak Ibu. Woi, aku keluarga si A. Woi, aku keponakannya si B. Aku keponakannya si C. Jangan Bapak Ibu. Mana tahu salah satu pejabat kita, paman kita dan lain. Jangan. Tetapi bilanglah, aku ini anak Yesus, anak Kristus. Amin. Jikalau ini kita senantiasa taruh dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah takut menghadapi hari-hari ini Bapak Ibu. Saya mau katakan, Allah itu menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Ya, 3 poin yang saya sampaikan bagaimana makna Natal. Yang pertama adalah bahwa Allah menyatakan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu kita praktekkan kasih kita kepada orang lain, keluarga kita, pasangan kita. Jadi lewat Natal ini, ayo buktikan. Jika Tuhan sudah membuktikan Dia lahir ke dunia, kita juga harus buktikan kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga orang lain berkata, sesungguhnya ada Yesus di dalam hidupmu. Ada Yesus di tengah-tengah keluargamu, ada Yesus di tengah-tengah bisnismu, ada Yesus di tengah-tengah pelayananmu. Yang kedua, makna Natal ada visi,
keselamatan di sana. Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita yang tadinya harus mati dalam maut, tetapi Yesus datang memberikan nyawanya sehingga setiap seorang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga adalah Allah menyertai kita. Amin. Bapak Ibu, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan Yesus, yang sudah hamba sampaikan ya Tuhan. Jikalau Engkau menyatakan kasih-Mu ya Bapa, biarlah kami juga ya Tuhan mau menyatakan kasih-Mu yang ada dalam diri kami, dalam hidup kami kepada orang lain. Kami tidak akan pernah hitung-hitungan ya Tuhan dalam segala keadaan apapun ya Bapa. Sekalipun kami harus berkorban, tetapi biarlah nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu yang Kau telah nyatakan dalam kehidupan kami, Kau berkorban bagi kami ya Bapa. Biarlah juga ya Tuhan Engkau lari ke dunia itu, Engkau menyelamatkan kami. Demikian juga Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan buat keselamatan Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Dan yang terakhir ya Tuhan, Engkau berkorban, Engkau lari ke dunia ini ya Tuhan Yesus. Engkau sedang menyatakan Engkau menyertai kami. Sesungguhnya tidak ada alasan bagi kami untuk takut ya Tuhan. Sebab Engkau bersama dengan kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh belajar tunduk taat kepada firman-Mu. Dengar-dengaran kepada Engkau ya Bapa. Sehingga kami boleh melihat, memahami penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati yang jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu, Roh Kudus yang senantiasa bekerja setiap hati dan pikiran yang jemaat-Mu, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selanjutnya ada pengumuman, ada news. Oke, kebetulan saya hari ini, saya borong semuanya. Ya, pengumuman kita bagi kita hari Minggu tanggal 27, tanggal 1 Januari seharusnya kita ada ibadah, dan tanggal 3 hari Minggu juga Januari kita tidak ada ibadah. Ya, karena memang kesepakatan penatua, karena memang ada peningkatan COVID-19 di Jambi ini, dan ada beberapa juga jemaat yang sedang pergi keluar kota, jadi ketika pulang ada masa istirahat ya. Jadi kita kembali beribadah di tanggal 10 Januari. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi kita boleh memberikan kepada jemaat, kalau memberikan info kepada jemaat jika mereka bertanya. Ya. Oke, selanjutnya kembali kami mengucapkan selamat Natal kepada kita semuanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Adakah di antara kita baru pertama kali hadir? Kami ingin menyambut. Oh ya, selamat datang Amang. Ya, Tuhan memberkati. Ya, jikalau ada tidak maksudnya? Jika belum ada ibadah yang menetap, kami tetap mengundang untuk tetap beribadah di tengah-tengah kita, Pelita Community Jambi. Oke, tidak ada lagi. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, kami kembali bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah kami semuanya boleh berjalan dengan baik. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengarkan ya Tuhan. Di mana makna Natal tersebut Tuhan Yesus kami boleh alami dalam tengah-tengah kehidupan kami, dan kami boleh praktekkan ya Tuhan tengah-tengah kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat sidang jemaat-Mu saat ini yang sudah beribadah ya Tuhan Yesus. Engkau Allah memberkati kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Engkau Allah memberkati juga segala rencana-rencana mereka ya Tuhan. Memberkati usaha bisnis pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau Allah senantiasa yang punya kepastian itu ya Bapa. Sehingga sidang jemaat-Mu Tuhan boleh kami datang kepada Engkau yang memiliki kepastian tersebut ya Bapa di surga. Kami berpikir tidak bisa ya Tuhan. Kami berpikir tidak mampu. Tapi di dalam Engkau ya Tuhan kami percaya Engkau memampukan kami ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang berpergian ya keluar kota ya Tuhan. Sedang liburan ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau Allah memberkati kehidupan mereka ya Bapa di surga. Lindungi sertai tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Maka sidang jemaat-Mu juga yang beribadah live streaming ya Tuhan. Dimanapun mereka berada. Di rumah mereka masing-masing. Engkau Allah memberkati kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu menyertai sidang jemaat-Mu senantiasa. Engkau melalukan kami dari segala sakit penyakit. Melalukan kami dari segala paparan virus corona ya Tuhan Yesus. Tapi dalam kuasa perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yang jemaat-Mu yang mengalami lemah tubuh ya Tuhan Yesus, kami percaya, kami berdoa di dalam dengan kuasa bilur-bilur-Mu, mereka kuat, mereka sembuh ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
yang ketakutan ya Tuhan boleh dipatahkan, tetapi diberikan penghiburan, pengharapan yang darimu ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah ya Bapa, Engkau Allah memberkati juga ya Tuhan setiap persembahan yang bawa sidang jemaat-Mu di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Persembahan ucapan syukur, perpuluhan, bahkan yang lain ya Tuhan. Bahkan Engkau sendiri yang membalaskannya kepada sidang jemaat-Mu ya Bapa, sesuai dengan kasih karunia-Mu, sesuai dengan janji firman-Mu kepada kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan Yesus. Dan sebentar ya Tuhan kami akan pulang, kami akan menerima berkat-Mu, berkat daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu angkat tangan-Mu, arahkan hati-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di pagi hari ini, maka diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah bisnis dan pekerjaanmu, diberkatilah adonanmu. Kemanapun engkau pergi, keluar kota bahkan di dalam kota, Tuhan memberkati engkau senantiasa, bahkan sampai masa tuamu, Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini yang besar ini yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya menerima sama-sama katakan amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat, mana nih punya? Itu ini yang salah. Siapa ini? Hah? Oke, Bu.